Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak bosan-bosannya ini kita mengingatkan bahwa hati-hati ada beredar tiket palsu di tengah-tengah kita lah. Lalu juga ada beberapa informasi tiket yang memang harganya sudah di luar harga kewajaran atau sudah tidak masuk akal, teman-teman. Semakin mendekati hari H semakin naik gitu ya untuk penjualan harga tiket yang memang Persib Bandung sudah tidak akan mengeluarkan tiket lagi, teman-teman. Jadi Persib App sudah close, sudah tutup, tidak ada penjualan tiket lagi sampai dengan hari H. Jadi ya sudah sold out ini GBLA. Nah, ini juga untuk teman-teman hati-hati bahwa saya juga dititipi pesannya dari tadi pagi. Kita sekitar tadi pagi kan posting sekitar jam 8 pagi. Akhirnya jam 9 pagi untuk official Persib Bandung juga memposting masalah tiket calo tiket gitu ya, yang mana di video kita jam 8 itu kita sudah memang dititipi atau ya setidaknya menghimbau hati-hati. Sekarang ya manajemen Persib juga ya tidak ada tindakannya gitu ya, maksudnya dalam memberantas percaloan ini. Akhirnya mengeluarkan statement resmi jam 9 pagi, bedanya 1 jam. Manajemen Persib sudah akan serius katanya untuk menindak para calo ini. Silahkan dikirim fotonya, didokumentasikan, dikirim videonya ke manajemen katanya. Nah, ini sedang kita usahakan juga teman-teman. Bukti yang memang dikirimkan ke kita juga sudah escalate atau kita teruskan yang mana menjadi pelaporan. Jadi ya jangan main-main ya dengan tiket penjualan ya, walaupun tiketnya asli, pembeliannya asli, tapi hati-hati jangan sampai ada tersangkut masalah mengenai tiket. Lebar lah namanya Boboto mah, ya udah ngedukung, beli tiket, dipakai sendiri, datang ke stadion. Kalau memang tidak niat menonton ke stadion, karunya masih banyak teman-teman yang ingin nonton. Jadi ya sudahlah gitu ya, jangan mencari untung di sini, kecuali ya memang dengan harga wajar pun ya masih bisa dimaklumin. Tapi kalau sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat, ini ya sudah beda lah untuk niatannya gitu ya teman-teman. Jadi ya sekali lagi, tiket tidak akan dibuka. Kuota dari GBLA sendiri akan diperkirakan sampai dengan 35.000 penonton. Sudah campur aduk lah, di situ ada bintang tamu, ada juga Boboto yang beli tiket, ada juga tamu undangan, tamu VIP, VVIP dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti juga akan ada beberapa acara di GBLA, dari penampilan band lokal, ada kuburan juga di situ, lalu ada DT09 dan beberapa acara yang lainnya, termasuk ya penyerahan trofi dan juga penyerahan piala. Nah, ini yang menarik, ada yang menarik teman-teman. Tapi tolong disikapi dengan bijaksana, tetap berpikir positif walaupun memang agak sedikit negatif atau banyak negatifnya lah. Saya juga ya jujur aja ya, sebagai Boboto atau sebagai netizen sepak bola Indonesia, ada curiga sedikit. Jadi PT LIB nanti sudah fix ini mah, tadi juga mengeluarkan beberapa kategori untuk awarding night atau malam penganugerahan gitu ya, atau ya setidaknya penyerahan, ada pemain terbaik dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita coba sedikit ulas teman-teman, yang mana nanti di GBLA itu tidak ada penyerahan pemain terbaik seperti biasanya. Nah, ini agak sedikit beda. Jadi PT LIB hanya akan menyerahkan medali saja dan piala saja kepada Persib Bandung di GBLA. Jadi tidak ada tamu undangan dari pemain terbaik, pencetak gol terbanyak dan lain sebagainya. Jadi hanya ya tamu-tamu undangan yang sudah dijadwalkan saja. Dan PT LIB ini menyediakan sampai dengan 35 medali emas katanya. 35 medali ini yang mana
terserah pemain Persib Bandung katanya yang sudah tidak ada di Persib tapi masih terdaftar menjadi pemain Persib Bandung berhak menerima medali. Jadi kalau dipikir-pikir ya 35 pemain kan pemain Persib Bandung kurang dari 35 nih sekarang, atau ya mungkin kemarin kan ditambahin ada Zul dan yang lainnya gitu. Jadi apakah untuk memenuhi kuota ini atau bagaimana, kita juga ya berpikir positif saja. Tapi yang jelas ada beberapa momen yang di sini tidak bisa disaksikan gitu. Terutama ya ini juga untuk penyerahan pemain terbaik dan lain sebagainya. Nah ini yang akan kita coba berpikir positif. Jadi gini teman-teman, PT LIB itu kan biasanya pada saat penyerahan, sebelum penyerahan medali, sebelum penyerahan trofi ada ya rangkaian acaranya, diantaranya gol terbaik atau gol terbaik dan gol pencetak gol terbanyak. Nah pencetak gol terbanyak atau dari top score ini semuanya itu tidak akan dilakukan pada saat tanggal 24 malam, tapi akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei atau besok lusanya, atau 2 hari setelah laga terakhir Persib Bandung menghadapi Persis Solo atau di laga pamungkas. Nah kenapa tanggal 26 hari Senin? Ini ya masih tanda tanya. Bahkan PT LIB sendiri katanya sampai sekarang belum menentukan tempatnya di mana, jamnya jam berapa. Yang penting hanya ada tanggalnya saja. Penyerahan malam penganugerahan ini tanggal 26 Mei aja infonya seperti itu, tidak ada tempat, tidak ada jam. Ya kumaha udah mepet gitu ya, kurang dari seminggu. Ya biasanya kan ini di hotel atau di mana kan tentu perlu booking, reservasi dan lain sebagainya. Tapi ya inilah salah pertama keanehannya. Lalu yang kedua, yang itu tadi tidak ada penyerahan di lapangan gitu ya. Adanya dibikin satu acara khusus. Nah, ada apa sampai dengan dibikin acara khusus ini, teman-teman? Apakah memang karena beberapa pemain Persib tidak mendapat nominasi ini, atau beberapa pemain Persib takutnya ya tidak banyak menerima penghargaan, jadi ya biar tidak menyebabkan emosi dari supporter yang datang di stadion. Mungkin juga ya kita berpikir positif saja lah gitu ya, mungkin biar lebih elegan, biar lebih profesional, lebih enakan gitu ya, pakai jas kayak pemain-pemain Eropa lah, pakai jas rapi, wangi, di hotel acaranya dan lain sebagainya. Nah ini ya beberapa memang untuk pemain Persib tidak masuk nominasi. Yang masuk nominasi ya ada di sini top score. Top score tentu saja pasti dari Dewa United gitu ya. Lalu juga ya memang top score Dewa, lalu juga Tyron Delpino masuk di situ, tapi namanya top score ya pasti pencetak gol yang terbanyak ya sudah pasti dari Dewa. Lalu ada pemain terbaik. Nah, pemain terbaik di sini Tyron Delpino memang masuk, tapi anehnya teman-teman di sini tidak ada penjaga gawang terbaik gitu ya. Di nominasi tahun ini tidak ada penjaga gawang terbaik, sehingga penjaga gawang itu ada 2 dari Dewa dan dari PSS Sleman yang dimasukkan ke kategori pemain terbaik. Nah inilah yang memang jadi sedikit ambigu gitu ya. Semua pemain terbaik pokoknya mau dari posisi apapun ada di posisi pemain terbaik ini di nominasinya. Ya di sini kan ada Tyron, ada juga Egy, lalu juga ada Peralta. Nah mungkin 3 orang ini yang kemungkinan besar akan memenangi ya nominasi pemain terbaik. Harusnya pemain terbaik yang membawa timnya juara gitu ya, secara logika, dan di Eropa pun begitu. Namun kita perlu ingat juga teman-teman, tahun lalu ketika Persib Bandung juara yang diberikan bukan Ciro Alves tapi pemain dari Madura United gitu ya. Nah ini apakah memang ada bagi-bagi jatah gitu atau bagaimana? Kita coba sekali lagi berpikir positif saja. Mungkin ya bisa jadi Tyron lah, kalau kita sudah yakin harusnya Tyron Delpino yang dapat pemain terbaik. Tapi ya kita lihat di situ masih banyak saingannya yang lain, apakah Tyron atau bukan, kita lihat teman-teman. Lalu di pemain muda terbaik tidak ada nama satupun pemain Persib Bandung, dan di sini pun ada sedikit kejanggalan bahwa pemain terbaik itu didominasi dari Arema FC dan Persija Jakarta, menyumbang pemain muda paling banyak gitu ya, yang
nominasi pemain muda terbaik itu banyaknya dari Arema dan Persija Jakarta. Nah ini ya kenapa tidak ada dari Persib Bandung gitu ya, tim sang juara tidak ada nama Kakang, Robby Darwis atau mungkin Beckham Putra masih bisa masuk, bahkan Gali Preitas juga ya masuk gitu ya di pemain muda terbaik. Jadi apa nih yang ukuran bisa masuk ke pemain muda terbaik ini apa? Apakah jam terbang atau usia atau bagaimana? Nah ini yang saya yakin lah bukan hanya kita tapi banyak orang yang denial gitu ya, yang pasti mempertanyakan iya kumaha cara penilaiannya. Nah ini lalu juga ada nanti gol terbaik, di situ mungkin masih memang masuk Ciro Alves, ada 11 terbaik, ada nama Beckham Putra dan lain sebagainya, tapi ya saingannya pun dilihat-lihat banyak banget yang kita hanya berharap mungkin pemain terbaik bisa diraih oleh Tyron Del Pino sepenuhnya atau selebihnya ya Allahu alam lah. Kalau mau dibagi-bagi mah itu mangga lah, tergantung PT LIB gitu ya teman-teman. Nah itu sedikit intermezzo saja karena banyak juga yang nanti ingin menyaksikan waduh siapa yang menerima nominasi ini nominasi itu, ternyata tidak ada di GBLA. Nanti ada acara tersendiri oleh PT LIB hari Senin tanggal 26 Mei teman-teman. Nah yang terakhir mungkin ini sedikit tambahan informasi saja. Sepertinya Dimas Derajat akan tetap stay bersama Persib Bandung teman-teman, dimana ada satu clue yang mungkin ya di sini baru kita kan biasanya kita 75% itu sudah valid ya, kita kabarkan di sini gitu ya teman-teman. Untuk kenapa sampai dengan Dimas Derajat akan dipertahankan oleh Persib Bandung, ya pertama memang masih punya kontrak, lalu yang kedua ternyata untuk striker, ada salah satu striker timnas Indonesia teman-teman, striker lokal yang akhirnya tidak bermain di Liga 1 walaupun katanya sempat nego-nego tipis lah, makanya Bojan Hodak ini ekstra keras gitu ya, sahade gitu. Nah ini makanya yang sering santer kan sekarang striker dari asing gitu ya yang akan masuk ke Persib Bandung, padahal ada striker lokal juga, namun akhirnya dia memutuskan berlaga di klub Brunei Darussalam, yang mana kan untuk musim ini klubnya ini yang klub Brunei ini main di Liga Singapura dan musim depan akan bermain di Liga Malaysia pun teman-teman. Jadi pemain nasional ini akhirnya memutuskan bergabung di salah satu tim Liga Brunei teman-teman yang akan bermain di Liga Malaysia. Nah ini ya sepertinya memang Dimas Derajat ini ya masih dikasih kesempatan lah ya. Alhamdulillah, kita doakan saja yang terbaik agar tidak mendapat cedera yang aneh-aneh lagi musim depan gitu ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan Dimas Derajat dan juga ya mungkin ada striker yang baru. Ya kita lihatlah nanti, minimal Dimas Derajat dulu sudah dipastikan ya tetap berada stay dengan Persib Bandung gitu teman-teman. Dan itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.